Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Mayangsari dengan NIM 1910201002, jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswi IAIN Kerinci. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan dosen pengampu Ibu Rika Sartika dengan memaparkan kembali makalah saya. Makalah kelompok 12 dengan judul membuat desain instruksional atau membuat rancangan pembelajaran dengan 2 poin, yaitu komponen-komponen desain instruksional dan teknik membuat desain instruksional. A. Rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran merupakan petunjuk arah bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentu, dalam rancangan ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan harus disiapkan sehingga melalui rancangannya seorang guru bisa memastikan seluruh proses pembelajaran bisa efektif dan efisien. Pada umumnya, pentahawatan disajikan dalam bentuk diagram alur atau skema kegiatan. Diagram alur atau skema kegiatan dalam sistem rancangan pembelajaran inilah yang disebut dengan model pembelajaran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah diagram alur atau skema kegiatan yang menggambarkan proses pembelajaran sejak penetapan tujuan hingga evaluasi untuk mengetahui pencapaiannya. Oleh karena itu, penyusunan model pembelajaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Maka seringkali disebut sebagai model rancangan pembelajaran. Dalam pembelajaran dikenal beberapa model rancangan pembelajaran, antara lain model Benetti, model PPSI, model Gerlach and Ellie, model Dick and Carey. Apapun model yang dijadikan acuan dalam merancang pembelajaran, hal terpenting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah konteks pembelajaran dan level pendidikan di mana model tersebut akan diaplikasikan. Membahas tentang konteks pembelajaran, batasan dan pengkategoriannya bisa sangat bervariasi. Konteks pembelajaran bisa dibedakan berdasarkan kategori pendidikan formal dan non-formal. Dapat pula dipilih berdasarkan jenjang pendidikan sejak prasekolah hingga pendidikan tinggi. Model-model rancangan pembelajaran, seperti telah diungkapkan pada bagian awal tadi, bahwa model rancangan pembelajaran adalah diagram alur atau skema kegiatan dalam sistem rancangan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman atau guideline dalam mengembangkan rancangan pembelajaran. Secara umum, mengembangkan model rancangan pembelajaran senantiasa berfokus pada analisis kondisi awal dan perumusan tujuan, pengembangan strategi, dan pengembangan evaluasi. Berikut saya akan memberikan contoh bentuk rancangan pembelajaran, yaitu 1. Model rancangan pembelajaran Benetti, 2. Model rancangan pembelajaran PPSI, 3. Model pembelajaran Gerlach and Ellie, 4. Model pembelajaran Dick and Carey. B. Komponen-komponen desain instruksional. Untuk memaksimalkan capaian hasil belajar, pembelajaran perlu dirancang dengan baik atau sedemikian rupa sehingga prosesnya dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Untuk itu ada sejumlah komponen yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menyusun rancangan pembelajaran. 1. Analisis situasi dan karakteristik siswa. Yang dimaksud dengan analisis situasi dan karakteristik siswa yaitu dalam penyusunan rancangan pembelajaran, analisis situasi yang diperkirakan akan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran perlu diperhatikan. Situasi yang dimaksud mencakup waktu saat dilaksanakannya pembelajaran, lingkungan fisik tempat pembelajaran akan dilaksanakan, lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, baik lingkungan sosial mikro yang ada di sekitar proses pembelajaran maupun lingkungan sosial makro yang
yang ada di lingkungan siswa atau peserta didik. 2. Identifikasi dan rumusan tujuan pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, rumusan tujuan menjadi milestone bagi pencapaian hasil pembelajaran. Dengan rumusan tujuan, proses dan penilaian pelajaran dapat diacukan atau diarahkan. Dalam merumuskan tujuan, perlu dibedakan antara tujuan yang bersifat khusus dan tujuan yang bersifat umum. 3. Rancangan aktivitas atau strategi pembelajaran. Aktivitas pembelajaran perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, perlu rancangan strategi untuk melaksanakan pembelajaran. Strategi yang dikembangkan pada dasarnya merupakan penciptaan peluang demi berlangsungnya proses belajar bagi siswa. Dalam kaitan ini, dibedakan ada strategi organisasional yang mengacu pada bagaimana pembelajaran akan disajikan secara sistematis, isi pembelajaran apa yang akan disuguhkan, dan bagaimana dipresentasikan. Yang kedua yaitu strategi penyajian berhubungan dengan alat dan media apa yang akan dipergunakan untuk memperlancar penyampaian isi pembelajaran. Dan bagaimana siswa akan dikelompokkan. Strategi pengelolaan berkaitan dengan bagaimana waktu dialokasikan dan dijadwalkan, serta bagaimana sumber-sumber belajar dikelola. Strategi pembelajaran dapat dikategorikan dalam strategi mikro, yang mencakup satuan tunggal pembelajaran, dan strategi makro yang mencakup gabungan dari beberapa gagasan atau ide-ide serta mekanisme yang melibatkan banyak konsep-konsep. 4. Pengembangan bahan dan pemilihan media pembelajaran. Dengan berpatokan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, guru perlu merancang dan mempersiapkan bahan dan media pembelajaran. Dalam merancang dan mempersiapkan bahan pembelajaran perlu dipertimbangkan kesesuaian bahan dengan isi pembelajaran yang menjadi tuntutan tujuan pembelajaran, ketersediaan informasi yang diperlukan, sistematika dan urutan sajian materi yang ada di bahan pembelajaran, kemenarikan bahan pembelajaran, ketersediaan umpan balik dan alat evaluasi, petunjuk keberlanjutan dan kesesuaian dengan bimbingan siswa. 5. Pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui capaian hasil pembelajaran sekaligus mengukur tercapainya tujuan pembelajaran, diperlukan pengembangan alat evaluasi untuk mengukurnya. Paling tidak ada 2 kepentingan untuk mengembangkan alat evaluasi dalam rancangan pembelajaran, yaitu untuk menilai hasil kerja siswa dan perolehan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan atas rancangan pembelajaran yang dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, alat evaluasi yang dikembangkan seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian secara menyeluruh atas unjuk kerja siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, hasil evaluasi seharusnya dapat dijadikan bahan masukan untuk melakukan perbaikan rancangan pembelajaran. Demikian berbagai komponen pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik membuat desain instruksional atau teknik membuat desain pembelajaran. Pembelajaran di kelas dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik dapat memahami kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam setiap pembelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik tentu juga dipengaruhi oleh persiapan dari pendidik. Keberhasilan pembelajaran dapat dilakukan dengan salah satunya adalah menyusun desain pembelajaran dengan baik dan menarik. Dengan menyusun desain pembelajaran yang baik, maka akan berpengaruh baik pada kegiatan pembelajaran, sehingga akan memberikan kemudahan bagi pendidik dalam mengajar, serta kemudahan bagi peserta didik dalam belajar dan memahami materi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pendidik dalam membuat desain pembelajaran. 1. Analisis lingkungan belajar. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menganalisis lingkungan, yang artinya mengamati atau menilai kondisi lingkungan belajar baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Lingkungan belajar nantinya akan berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. 2. Analisis kebutuhan belajar.
Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga kebutuhan yang masih kurang baik untuk pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar dapat menunjang keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Merancang proses pembelajaran. Dalam tahap ini, pendidik merencanakan materi pembelajaran apa yang akan disampaikan kepada peserta didik, serta menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. 4. Menentukan model pembelajaran. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah menentukan model pembelajaran. Seperti apa yang akan digunakan. Model pembelajaran digunakan dalam pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran dan digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam setiap materi pembelajaran. Dalam setiap model pembelajaran sudah memiliki urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan mempermudah guru. Banyak model pembelajaran yang dapat dipilih oleh pendidik dengan menyesuaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. 5. Mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Bahan ajar dapat berupa bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Pendidik dapat mengembangkan bahan ajar yang akan digunakan dengan tujuan agar bahan ajar yang sudah tersedia dapat lebih dioptimalkan lagi, sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 6. Yaitu evaluasi hasil belajar. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran, di mana pendidik dapat melakukan penilaian kepada peserta didik untuk dapat mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan. Banyak bentuk evaluasi yang dapat dilakukan oleh pendidik. Dengan dilakukannya evaluasi belajar, maka pendidik dapat mengetahui hal apa saja yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dapat mengukur kemampuan dari setiap peserta didik. 6 tahapan ini dilakukan guru dalam membuat desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan desain pembelajaran yang matang akan memberikan hasil belajar yang maksimal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada materi yang salah dari saya mohon perbaikan dan mohon koreksinya. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.